Bisa kalau Allah mau. Tapi dia nggak ambil, nggak berusaha untuk mengambilnya. Ya nggak manfaat. Dia berharap, ya Allah, aku ingin masuk ke surga Firdaus, surga tertinggi bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Misalnya dia begitu ya, tapi dia nggak sholawat, tapi dia nggak baca istighfar, tapi dia nggak zikir, tapi dia nggak melakukan amal-amal soleh, nggak manfaat, paham ya? Yang ketiga, bahwa dia beramal dengan niat di dalam hati. Dia beramal dengan niat di dalam hatinya, tapi tidak ada maksud untuk melakukannya. Niat doang, tapi nggak bermaksud melaksanakannya. Niatnya bagus dan itu inti dari diterimanya amal kita di hadapan Allah. Tapi dia nggak bermaksud melakukannya, cuma niat doang. Ya, contoh niat dia berniat ingin bersedekah karena Allah. Hatinya udah ngomong, ya Allah, hamba berniat menjalankan perintahmu berupa beribadah sedekah karena Engkau ya Allah. Ya. Tapi di sisi yang lain ada datang meminta-minta. Padahal hatinya sudah berkata kasih. Tapi dia hatinya hati yang lainnya berkata lagi, ngapain kasih dia. Niat udah ada, ini ada yang datang nih. Ya Allah, pengen bersedekah. Ya, pas udah pengen bersedekah, niat bersedekah karena Engkau semacam tadi, datang nih yang didatangkan oleh Allah untuk dia beramal sedekah. Datang aja ondel-ondel. Ya, ngandrang-nundrung, ya. Tapi kita ini nggak bermaksud, padahal udah niat. Ya, nggak bermaksud untuk memberikan sedekah itu tuh nggak bermanfaat niatnya. Iya. Jadi niat itu harus ada qasdu, harus ada keinginan kuat untuk melakukannya, bermaksud. Ya. Contoh yang lain, kita berniat ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antar pengen taubat ya Allah, hamba berniat bertaubat kepadamu karena menjalankan perintahmu ya Allah. Tapi dia dari sisi yang lain hatinya ngomong nggak mau istighfar. Padahal sudah niat bertaubat. Tapi Allah kasih kesempatan dia buat istighfar untuk menjalankannya, dia nggak ada maksudnya untuk menjalankan. Ya, ini nggak bermanfaat lagi. Padahal niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya orang yang beriman itu lebih baik dari amal perbuatannya. Kalau amal perbuatannya sih bisa bernilai ria, ujub, dengki, takabur. Ya. Jadi kalau orang niat tuh harus ada keinginan dan maksud yang kuat untuk melaksanakannya. Contoh yang lain ya, biar gampang pahamnya. Besok pengen puasa, niat tuh malamnya, ya. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhish syahri ramadhana. Jadi kangen Ramadan. Amin ya rabbal. Hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Malamnya udah niat, besoknya makan. Dia tidak menjalankannya. Niat mah niat aja bareng-bareng. Enggak, puasanya mah enggak, pokoknya saya. Begitu. Nah, yang begitu-begitu tuh enggak bermanfaat. Ya. Ayo kita niat puasa, nawaitu shauma ghadin, tapi dalam hati yang lainnya, ya, dia ngomong lagi, ngapain juga puasa, ya, lapar.
Mending kalau diterima puasanya. Enggak baik. Padahal dia niat. Tapi sisi yang lainnya tidak bermaksud melakukannya. Ada keinginan melakukan, tapi dicegah dengan keinginan tidak melakukan juga. Enggak manfaat. Saya pengen ngasih kamu nih, saya udah niat gitu. Tapi gak dikasih-kasih, ya nggak manfaat jadinya. Paham enggak? Saya pengen tolongin kamu, ngomong doang, nggak ditolong-tolongin tapi saudaranya. Ya, tar, gampang. Kalau kamu ada perlu apa-apa datang aja ke rumah. Giliran dia datang ke rumah, mana katanya gitu. Enak aja, hatinya ngomong begitu, nggak ditolongin sama sekali. Ya, sama juga dengan berbohong di hadapan Allah. Nah, ini ada yang sangat penting yang perlu kami sampaikan. Niat-niat di dalam bersedekah. Bu, ibu-ibu itu paling banyak berkesempatan bersedekah. Nyapu bisa bernilai sedekah, masak bisa nilai sedekah, gosok bisa bernilai sedekah. Ya, nilainya itu bisa sampai banyak kalau niatnya banyak. Ya, yang pertama Sayyid Abdullah Al-Haddad, faqih muqaddam, ya, di dalam kitabnya beliau itu menyebutkan paling tidak ada 10 niat ketika bersedekah. Beliau menyebutkan dalam kitab Minhajus Sawi bahwasanya niat sedekah itu ada 10 minimal, ya. Jadi kalau mau sedekah tuh niatnya 10. Satu, niat menjalankan perintah Allah. Niat menjalankan perintah Allah berupa sedekah karena Allah. Niat menjalankan perintah Allah berupa sedekah karena Allah, atau melalui ibadah sedekah karena Allah. Ini kita kan mau ngepel nih, Bu. Mau ngapain? Ngepel. Hatinya langsung niat di hadapan Allah. Sabu. Kain pelnya sudah dipegang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba berniat menjalankan perintah-Mu, ya, berupa ibadah sedekah dengan ngepel karena Engkau. Maksudnya udah ada, udah dipegang kan pelnya, berarti sudah bermaksud, betul enggak? Kecuali dia niat tapi nggak dipegang, itu canpelnya itu yang tidak bermanfaat. Paham maksudnya? Ini kan canpelnya dipegang, ya. Atau sambil kita melakukannya, sambil ya Allah, hamba berniat menjalankan perintah-Mu, ya, melaksanakan ibadah sedekah ngepel misalnya, atau ibadah khair kemarin, ya. Tapi ini diperinci karena nanti hikmahnya sangat banyak di hadapan Allah, ya. Melaksanakan ibadah apa? Sedekah berupa ngepel karena Engkau ya Allah, ngepel. Itu tuh dianggap orang yang menjalankan perintah Allah. Yang kedua, niat menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Niat menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW dengan bersedekah karena Allah. Jadi sambil ngepel sambil niat lagi, ya. Kan tadi sambil ngepel, ini sambil ngepel juga niat lagi. Ya Allah, hamba berniat menjalankan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, ya, melalui ibadah sedekah ngepel nih karena Engkau ya Allah, gitu ya, sambil ngepel. Niatin lagi, tambah yang ketiga niat sedekahnya. Apa yang ketiga? Ibtigha'u mardatillah, niat meraih keridhaan Allah. Niat meraih keridhaan Allah melalui ibadah sedekah ngepel karena Allah. Hatinya sibuk, jadi sibuk diwarnai dengan maksud-maksud dan niat-niat. Niat apa? Meraih keridhaan
Allah dengan bersedekah ibadah ngepel karena Engkau ya Allah, karena Allah. Yang keempat, tambahin lagi niat menghilangkan kebakhilan dalam hati. Kepelitan, pelit, bakhil, kikir, medit, koret, buruk sikutan. Izalatul bukhli minal qalbi, niat menghilangkan kebakhilan dalam hati dengan bersedekah apa? Ngepel karena Allah. Misalnya begitu ya. Niat menghilangkan kebakhilan dalam hati karena Allah. Yang kelima, jadi mau ngepel aja tuh niatnya banyak. Masya Allah. Ya, belum lagi gendong anak, belum lagi masak, belum lagi Masya Allah. Niat ngepel aja banyak. Yang kelima, niat idkhalus surur alal mu'min, yaitu niat menyenangkan hati orang yang beriman karena Allah. Niat menyenangkan hati orang yang beriman dengan bersedekah karena Allah. Ya, apa bentuk sedekahnya? Ngepel. Apa bentuk sedekahnya? Nyuci. Apa bentuk sedekahnya? Ngegosok. Kalau dirinci hikmahnya dahsyat di hadapan Allah. Niatnya ya. Orang seneng gak kalau ngelihat rumah kitanya itu rapi? Senang. Jadi niat membahagiakan atau menyenangkan hati orang yang beriman. Suami kita orang yang beriman, anak-anak kita orang yang beriman. Kalau bersih kan mereka senang ya. Gara-gara kita melakukan ibadah itu bernilai menyenangkan hati orang yang beriman. Yang keenam, niat bersyukur atas nikmat Allah. Syukuru ni'matillah, niat bersyukur atas nikmat Allah dengan bersedekah ngepel karena Allah. Kalau ngepel ya, niat bersyukur atas nikmat dari Allah dengan bersedekah apa misalnya? Sedekah itu enggak harus selalu dengan apa? Dengan duit. Berwajah manis kan waktu itu pernah ya. Bersedekah apa? Perasaan, sedekah perasaan. Bisa tuh sedekah perasaan ya. Terus sedekah apa? Sedekah ilmu. Sedekah apa? Sedekah informasi. Orang gara-gara apa itu mencet sen ke kanan dan ke kiri bisa bernilai informasi itu tuh Bu. Ya, niatnya niat menjalankan perintah Allah untuk bersedekah informasi dengan sen karena Allah. Oh itu tuh luar biasa. Niat menjalankan sunnah baginda Rasulullah SAW ya berupa sedekah informasi nyalain sen karena Allah. Saya ngasih tahu sunnah. Niat menghilangkan kebakhilan dalam hati, mencapai keridhaan Allah dengan bersedekah informasi karena Allah. Jadi bukan cuma harta. Sedekah itu banyak. Bahkan tabassum, apa itu tersenyum, itu juga sedekah yang luar biasa. Yang keberapa sekarang? 7. Niat yabrukhala lil mal, menutupi cedera-cedera pada harta. Nah ini kalau pakai duit. Kalau pakai duit, nah sekarang apa yang nggak pakai duit? Duit semua nggak sedekah. Iya yang nggak pakai duit yang tadi, sedekah informasi, sedekah ilmu, sedekah perasaan, sedekah berwajah manis itu nggak perlu pakai duit. Tapi yang lain sih pakai duit kan? Bener nggak? Nah, harta-harta kita itu perlu dibersihkan. Karena ada harta yang syubhat yang kita nggak tahu tuh duitnya dari mana, ya. Nah itu harus dibersihkan. Cedera-cedera pada harta karena
bainal halal wal haram kita nggak jelas, ada di antaranya, maka melepaskan harta-harta yang cedera itu dengan niat bersedekah. Ya. Jadi yang keberapa? Ketujuh, niat menutupi cedera pada harta dengan bersedekah karena Allah. Kedelapan, niat bertaubat dengan bersedekah karena Allah. Itu nomor 8. Niat bertaubat dengan bersedekah karena Allah. Biar cepat. Yang ke-9 udah belum? Udah. Yang ke-8, niat bertaubat dengan sedekah karena Allah. Yang ke-9, bidaf'il bala, niat menolak bala dengan bersedekah karena Allah. Niat menolak bala bencana dengan bersedekah karena Allah. Yang terakhir, yang ke-10, niat salamatul irdi, mendapatkan keselamatan diri. Niat mendapatkan keselamatan diri, keluarga, dan umat Rasulullah. Keluarga itu maksudnya kedua orang tua, suami, anak-anak itu keluarga ya. Dan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui ibadah sedekah karena Allah. Keadaannya cepet, kepepet, pengen buru-buru. Niatnya apa nih yang mencakup semuanya? Ya, kalau kita ada luang waktunya, niatnya bisa banyak. Misalnya ya, ada teman saya datang, dia sepertinya sedang kesulitan, saya pengen sedekah. Misalnya ya, saya pengen sedekah, ngepelin, ntar kalau dia pulang ngasih ya jadi 20.000, 50.000, misalnya gitu ya. Waktunya banyak, dibaca satu-satu, ya Allah, sambil dipegang duitnya. Ya, hamba berniat menjalankan perintahmu. Terus satu-satu diurut sampai 10. Kalau udah sampai 10 baru kasihin. Ya. Tapi kalau lagi buru-buru, lagi di lampu merah ada datang kocrek, misal gitu ya, datang deketin kita. Apa niat yang mencakup semuanya dari 1 sampai 10 tanpa berkurang sedikit pun. Ya, Sayyidina Faqih Muqaddam Sayyid Abdullah Al-Haddad itu berkata, niatnya yang mencakup semua adalah ya Allah. Ya, bahasa Arabnya nawaitu kama nawan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi shadaqah lillahi ta'ala. Itu bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya, ya Allah, hamba berniat ya Allah, hamba berniat sebagaimana niatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana niat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bersedekah karena Engkau ya Allah. Niatnya itu keren ya, 10-10-nya bisa dicakup dalam satu kata. Niatnya seperti niat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, apa tadi? Hamba berniat sebagaimana niat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bersedekah karena Engkau ya Allah. Gitu ya. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.